wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore hari ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara santai, ngobrol santai dengan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Beliau merupakan tokoh perubahan yang ada di Desa Curug. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, berkesempatan untuk mewawancarai pada beliau. Oleh karena itu, sebelum wawancara ini kita buka, perkenalkan saya untuk memperkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Agus Setiawan, biasa dipanggil Agus gitu kalau di desa ini. Saya di balai desa ini sebagai kasih pemerintahan di Desa Curug ini. Jadi perannya, tugas utamanya membantu Bapak Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi utama Kepala Desa untuk membantu beliau mewujudkan program-program beliau. Jadi kita hanya sekedar membantu dari program beliau gitu. Ya, sepertinya itu. Oke. Bisa diceritakan Pak untuk terkait keadaan Desa Curug ini seperti apa? Iya. Kalau untuk gambaran Desa Curug, terutama kalau untuk menyangkut mata pencarian. Sebenarnya kalau untuk mata pencarian rata-rata di Desa Curug ini kan buruh dan tani. Jadi kebanyakan kalau masyarakat untuk suruh milih pekerjaan yang sifatnya agak seperti untuk melamar kerja gitu, untuk yang kedinasan itu rata-rata kurang. Itu terbukti kalau ada pendaftaran apapun gitu, responnya kurang gitu ya. Kemarin itu ada kegiatan seperti itu dari dana desa, itu efeknya tidak bagus itu untuk masyarakat. Kalau saya, responnya tidak seperti dulu ketika saya masuk di sini untuk kerja bakti. Masyarakat sangat luar biasa sekali dan sangat antusias sekali. Tapi kalau sekarang gara-gara termanjakan oleh program pemerintah, akhirnya terjadinya seperti itu. Itu kan kritik untuk pemerintah ya sebenarnya. Ya mungkin itu Pak. Berarti ini bisa dijadikan sebuah masukan ya? Iya. Masukan kepada pemerintah bahwa terkait dengan adanya program kerja bakti yang diupahkan berarti ada sisi baik dan karena pemerintah sendiri sudah mengalokasikan dana desa, itu dampak apa yang dirasakan khususnya di masyarakat Desa Curug? Yang pasti untuk tahun ini dana desa yang dipakai itu kan sudah diprosentase melalui Kepres kemarin ya. Sudah ada beberapa persentase yang 40% untuk dibagikan ke masyarakat. Ketika kita kemarin untuk mengadakan rapat untuk menentukan mana yang miskin, itu dari 40% yang harus dibagikan itu kan juga mengalami kendala. Jadi akhirnya kita ngambil yang peringkat satunya itu yang cacat kemarin kan ya, yang berkebutuhan khusus atau cacat itu yang kita masukkan nomor 1. Karena akhirnya dari 40% sekian itu hanya tercipta hanya 100 orang dari seluruh desa, dan untuk memilih 100 orang dari seluruh desa kan susah juga. Akhirnya yang tadi saya ceritakan, semua orang mengaku miskin, padahal kita dari 40% dari berapa ratus juta itu kan hanya cukup untuk 100 orang itu. Untuk menentukan 100 orang itu yang susah. Makanya kemarin Pak RT itu suruh menunjuk yang pertama cacat dulu, orang yang cacat dulu peringkat 1. Terus yang katakanlah menjauh yang gila, yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus, itu yang jadi peringkat pertamanya itu. Baru nanti kita menyasar ke yang lain, akhirnya tercipta yang 100 orang itu, seperti itu. Berarti bisa dikategorikan terkait dengan pemerintah Desa Curug untuk memasukkan ya, atau mengkategorikan si masyarakat itu tergolong dengan berhak menerima bantuan atau BLT tersebut, itu berarti yang didahulukan itu yang difabel dulu kan? Ya, difabel dulu. Itu bertujuan untuk memperkecil atau apa itu Pak? Tujuannya apa? Karena biar mereka tidak mau atau tidak bisa semaunya sendiri untuk mengaku mendapatkan. Salah satunya itu. Jadi untuk meminimalisir
negatif thinking dari masyarakat, akhirnya yang jadi peringkat 1 itu dulu. Nah, ini bisa Jadikan tolak ukur itu. Jadi bisa ambil kesimpulan bahwa ini termasuk kiat ya Pak, termasuk kiat cara agar masyarakat tidak bukan mereka bisa berhak mendapatkan, enggak, karena ada kriteria yang diterapkan di Desa Curug, harus difabel dulu baru berhak mendapatkan itu peringkat paling atas gitu. Nah, untuk terkait dengan bantuan sendiri itu sangat bermanfaat untuk masyarakat di Desa Curug apa enggak itu Pak, terkait dengan BLT-nya itu? BLT itu saya pikir kalau untuk masyarakat yang sudah nunggu dan sudah dapat itu kan memang kadang-kadang ada sebagian yang digunakan untuk kebutuhan pokok mereka. Ya, betul. Terus ada yang sebagian hanya dipakai untuk nutup bank nongol kan, itu ada sih. Kadang-kadang uang itu memang sudah ditunggu untuk nutup bank nongol kan gitu. Tapi yang saya senang itu memang dia peruntukannya untuk membeli sembako yang kebutuhan mereka sehari-hari. Dia dapat itu untuk membeli kebutuhan pokok mereka, itu yang saya suka itu. Jangan sampai dengan adanya bantuan BLT yang sifatnya tunai itu malah disalahartikan. Ya, betul. Tadi juga sudah disinggung bahwa yang berhak menerima BLT itu dia sangat berterima kasih Pak. Iya. Jadi itu karena memang dia merasa tidak memiliki pekerjaan, udah lansia, dan akhirnya tuh. Tapi yang susah juga ketika dia sudah tua, tidak memiliki pekerjaan, tapi anaknya kaya raya. Kadang-kadang minta dapat juga. Itu sudah tua, udah tidak kerja, tapi anaknya kaya. Banyak juga yang seperti itu. Itu yang kemarin sudah kita sikapi. Ternyata ada pro kontra juga itu yang seperti itu. Itu bagaimana harus ditekankan kepada desa-desa yang ada bahwa dengan adanya dana desa itu bukan serta-merta sifatnya bantuan. Iya. Tapi harus bisa atau harus pintar-pintar memanfaatkan dana tersebut agar bisa membantu perekonomian di desa supaya tidak mendapatkan bantuan lagi ya Pak. Iya. Otomatis kalau seandainya pariwisatanya ramai, otomatis pedagang di lingkungan sekitar sini juga ramai gitu. Terus di tempat wisatanya itu sendiri juga membutuhkan lapangan kerja, banyak yang kerja di situ kan gitu. Tapi ternyata 40%-nya sebagai contoh tadi hanya untuk dibagikan lunak. Berarti seperti orang memberikan ikan, tidak memberikan kail gitu. Bahasa aneh gitu, seperti itu. Betul. Ya mungkin terkait dengan tadi yang Pak Agus sampaikan itu cara agar dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk pengentasan perekonomiannya lebih bagus gitu. Iya, saya pikir lebih bagus seperti itu. Dengan adanya BUMDes, adanya kegiatan-kegiatan desa yang sifatnya untuk mendapatkan pendapatan desa tersebut. Income kembali ke desa dan nanti untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Jadi terkait dengan harapan dana desa sendiri yang Pak Agus inginkan seperti itu tadi. Iya. Katakanlah kemarin tidak terpikirkan, harapannya untuk tahun yang ke depan yang 40% yang diberikan ke masyarakatan sudah harus dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata itu. Luar biasa bersemangat. Beliau tadi menyampaikan bahwa dana desa itu jangan sifatnya hanya untuk yang menerima bantuan, menerima bantuan tunai, ya harus bisa berimprovisasi ya Pak. Berimprovisasi dan berkarya. Itu agar desanya tadi hasilnya menjadi desa yang mandiri. Ya, tujuan akhirnya itu. Ya mungkin ada salah satu contoh pariwisata bisa berupa kolam pemancingan, nanti bisa dengan warung makan yang pada akhirnya outputnya yang dicapai Desa Curug ini bisa mandiri. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.